Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Verbum factum caro est. Firman, Sang Sabda yang menjadi manusia. Dan di dalam Yesus, Allah diwahyukan, Allah disingkapkan. Rahasia-rahasia kasih Allah yang begitu besar itu dinyatakan untuk kita. Atas wahyu itu, satu-satunya sikap yang tepat adalah iman. Allah mewahyukan dirinya dalam Yesus. Kita manusia menanggapi wahyu itu dengan iman kepada Kristus sebagai Sang Juru Selamat, sebagai penebus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau tetap dan senantiasa setia mengasihi kami, kendati umat-Mu berkali-kali menyimpang dari perintah-Mu. Semoga kami tidak berlaku mendua dan bercabang hati, melainkan setia mengikuti jalan yang ditunjukkan Putra-Mu sendiri. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan yang kami tempuh agar kami sampai kepadamu ya Bapa. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan melanjutkan membaca Injil Matius. Injil Matius bab 5 ayat 17-19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini masih merupakan kelanjutan dari Injil sebelumnya, dari perikop sebelumnya yang menjadi konteks sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Dalam Injil sebelumnya kita sudah membaca bagaimana Yesus menyampaikan sabda bahagia dan kemudian menegaskan jati diri para muridnya sebagai garam dan terang dunia. Itu sudah selesai dan kini Yesus mulai menjelaskan relasinya dengan hukum Musa dan para nabi. Kitab Taurat itu yang digarisbawahi, yang kerap kali menjadi tolok ukur lawan-lawan Yesus untuk menyerang Yesus. Jadi mereka menyerang Yesus dengan mengutip hukum-hukum Taurat. Yesus dituduh melanggar hukum-hukum Taurat itu. Misalnya ketika menyatakan diri dengan kuasa pengampunan, kemudian menyembuhkan pada hari Sabat, dan kita diajak untuk kembali berpegang pada apa yang menjadi jati diri Yesus sendiri sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi. Dialah Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia untuk keselamatan kita dan untuk keselamatan semua orang, bahkan untuk menebus seluruh dunia dan seisinya. Tentu karya penebusan yang seperti itu tidak mungkin berlawanan dengan hukum Taurat. Maka Yesus menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk menghapus hukum-hukum lama, hukum-hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakannya. Dan itu yang kita dengar pada hari ini. Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan hal itu kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang disampaikan Yesus dalam Injil pada hari ini tentu perlu kita pahami dan kita mengerti penjelasannya. Kalau Yesus mengatakan datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakannya, untuk menggenapinya. Bagaimana itu terjadi? Setidaknya ada dua cara. Yang pertama, melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Di sanalah Yesus menggenapi secara sempurna hukum Taurat itu. Dan yang kedua, Yesus menggenapinya melalui ajarannya. Ajaran yang bukan hanya sebagai ucapan-ucapan kosong, kata-kata hampa, tetapi dihidupi seperti yang sudah kita lihat, betapa sabda bahagia itu bukan sekadar ajaran, kalimat, kata, melainkan kesaksian hidup Yesus sendiri yang memang bahagia dalam persatuan dengan Bapa dalam Roh Kudus. Maka cara kedua Yesus menggenapi hukum Taurat adalah melalui ajarannya dengan menunjukkan jenis kehidupan yang pada akhirnya ditunjukkan oleh hukum tersebut. Dalam hal ini, Yesus menjadi bukan hanya penafsir hukum yang berotoritas dan memberikan makna yang lebih mendalam, melainkan menghidupi penafsiran itu melalui cara pertama yang tadi kita sebut, yaitu sengsara, wafat, kematian, dan kebangkitannya. Maka dalam pengertian inilah
huruf terkecil dari hukum itu, satu iota pun atau satu titik iota itu titik di atas huruf I dalam konteks bahasa Aram dan tulisan Aram. Itu pun tidak akan dihapus. Dan semuanya akan tetap hadir sampai langit baru dan bumi baru. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka hukum-hukum itu bukan sekadar, sekali lagi, tata aturan, kalimat, perintah, melainkan status sebagai firman Allah. Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Verbum factum caro est. Firman, sang sabda yang menjadi manusia. Dan di dalam Yesus, Allah diwahyukan, Allah disingkapkan. Rahasia-rahasia kasih Allah yang begitu besar itu dinyatakan untuk kita. Atas wahyu itu, satu-satunya sikap yang tepat adalah iman. Allah mewahyukan dirinya dalam Yesus. Kita manusia menanggapi wahyu itu dengan iman kepada Kristus sebagai Sang Juru Selamat, sebagai penebus. Dengan banyak kualifikasi jalan kebenaran dan hidup, Yesus kebangkitan, Yesus Sang Gembala, Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat semua orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan dua cara itu Yesus menggenapi hukum Taurat dalam otoritasnya sebagai putra Allah yang maha tinggi. Dan para murid juga kita diundang untuk taat, mengimani yang diwahyukan oleh Kristus sendiri kepada kita. Yang menarik adalah Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan bahwa semua itu akan digenapi sebelum langit dan bumi ini lenyap. Bagaimana penggenapan itu terjadi? Setidaknya melalui 3 peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa kematian Yesus di kayu salib, yang tadi kita sebut sebagai cara pertama, yaitu melalui kematian Yesus di salib. Peristiwa ini menetapkan perjanjian baru dan menggenapi perjanjian lama. Hukum pengorbanan dalam perjanjian lama berakhir dengan pengorbanan Yesus sendiri. Tabir bait suci robek dari atas ke bawah pada saat kematian Yesus. Dan ini melambangkan kesempurnaan dan transformasi dari yang lama ke yang baru. Kematian Yesus meresmikan periode 40 tahun dari tahun 30 sampai tahun 70 Masehi, ketika orang-orang Kristen Yahudi masih mempertahankan banyak ketentuan hukum lama sambil menjalani kehidupan baru mereka di dalam Kristus. Selama periode ini, orang-orang yang percaya kepada Kristus mulai memahami bahwa orang-orang yang bukan Yahudi tidak wajib memikul kuk hukum lama itu yang diputuskan dalam sidang di Yerusalem tahun 49 dalam Kisah Para Rasul bab 15 ayat 10. Lenyapnya langit dan bumi yang kedua adalah hancurnya bait suci pada tahun 70 Masehi. Bait suci adalah mikrokosmos alam semesta dan memiliki gambar matahari, bulan, dan bintang. Hancurnya bait suci, yaitu lenyapnya mikrokosmos alam semesta, merupakan tanda lenyapnya hukum-hukum lama
yang membelenggu dan diganti dengan hukum-hukum baru yang membebaskan. Maka domba dan hewan lain tidak lagi dapat dikorbankan di bait suci. Ziarah tahunan ke bait suci dihentikan. Dinding pemisah budaya, termasuk banyak pembatasan makanan ini dan itu haram dan seterusnya, antara orang Yahudi dan non-Yahudi benar-benar diruntuhkan melalui kasih pengorbanan Kristus. Lenyapnya langit dan bumi untuk ketiga kalinya adalah akhir dunia. Ini berarti bahwa inti hukum perjanjian lama yang digenapi dalam perjanjian baru tetap ada sampai akhir zaman. Pada hari kiamat yang tak seorang pun tahu, hanya Bapa yang mengetahuinya. Hukum-hukum yang baru itulah yang bersumber daripada hukum kasih kepada Allah, hukum kasih kepada sesama, yang kemudian dihidupi di dalam sabda bahagia yang sudah kita renungkan. Demikian, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan harian yang bisa saya sampaikan berdasarkan Injil pada hari ini, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.